Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Learn with Them, channel di mana tempat kita belajar bareng supaya bisa growth di dunia digital. Kalau kita ngomongin internet ya atau dunia digital, tentu salah satu platform yang paling GG gaming itu adalah YouTube ya kan. Dan di video ini kita bakal bahas agar kita itu bisa makin speed up di YouTube apalagi di tahun ini. Karena jujurly, YouTube tuh sekarang udah makin kompetitif teman-teman. Dan algoritma juga semakin pintar memilih konten yang bener-bener bikin orang itu betah nonton. Dan banyak kreator pemula yang semangat banget ya kan bikin video di awal, tapi setelah 3 sampai 6 bulan tiba-tiba upload dan view-nya nge-stuck di bawah 100, subscriber tidak naik ya kan, akhirnya burn out serta berhenti. Hari ini aku akan bahas 5 kesalahan terbesar yang masih sering dilakukan sama YouTuber pemula di tahun ini. Ini bukan teori doang, tapi berdasarkan sebenarnya apa yang lagi terjadi juga di lapangan dan aku praktekkan juga, entah itu di channel ini maupun channelku yang lainnya. Karena kita tahu ya, ada yang namanya semacam perubahan homepage dan pengetatan AI konten gitu-gitu ya kan. Serta fokusnya ke retention video panjang dan ya sekarang tuh problemnya ada banyak sih sebenarnya kayak ya, video short versus video long form juga yang makin brutal. Kalau misalkan kalian itu menghindari kelima hal ini, maka ya peluang kalian survive dan growth itu jauh lebih besar teman-teman. So, ayo kita bedah satu persatu. Kesalahan nomor satu, nggak punya niche yang jelas dan masih bikin konten random. Oke, jadi gini, algoritma YouTube itu bener-bener benci sama channel yang identitasnya tuh tidak jelas, ya kan? Banyak pemula yang mikir kayak, aku suka gaming, aku suka vlog, aku suka review gadget gitu kan, tapi aku juga suka masak gitu. Tiba-tiba ngupload semuanya di satu channel. Jadi YouTube tuh bakal bingung dan bertanya-tanya, ini tuh channel buat siapa sih sebenarnya diarahkan gitu kan? Karena kalau misalkan channelnya itu dicampur-campur, nanti video gaming yang kalian buat itu bisa aja diarahin dan disarankan ke orang-orang yang suka nonton video masak dan sebaliknya gitu. Kalau misalkan mereka ngeklik video kalian ya kan, dan mereka drop di menit kedua ketika video kalian itu panjang dan video kalian itu tidak relate buat mereka, maka retentionnya bisa jeblok dan impression bisa turun dan itulah yang mengakibatkan sebenarnya view jadi nge-stuck. Solusinya adalah kita harus pilih salah satu aja untuk niche utama dulu gitulah, minimal ya 6 sampai 12 bulan. Dan sebenarnya bisa bikin sub niche juga yang lebih spesifik gitu kan. Kalau misalkan kalian itu mainnya game mobile ya kan, itu bisa juga diarahin kayak tips gitu. Game ini, game itu gitu kan. Untuk player ini, untuk rank ini gitu-gitu sebenarnya. Atau misalkan kalau teman-teman itu bikin semacam channel review gadget gitu. Ya kalian bisa bahas sub niche-nya kayak gadget murah gitu kan di bawah 3 juta buat mahasiswa di tahun ini gitu-gitu. Itu bisa dilakukan. Jadi kalau misalkan kalian itu masih bingung niche yang mau kalian garap dan kalian gas itu apa, coba kalian tanyakan ke diri kalian sendiri dan masalah apa yang sering kali bisa kalian bantu ke orang lain. Ya cobalah mulai dari situ. Jadi niche yang sempit di awal itu justru bikin kita itu bisa lebih gampang direkomendasikan ke audiens yang tepat nantinya. Kesalahan kedua adalah mengabaikan hook di 5 sampai 15 detik pertama. Ini kesalahan nomor satu penyebab retention itu drop parah teman-teman. Penonton sekarang itu punya attention span yang super pendek banget. Kalau misalkan dalam 5 detik pertama mereka itu nggak langsung penasaran, maka mereka bisa nge-swipe atau nge-skip video kalian. Dan algoritma bisa aja menganggap kalau video kalian itu tidak menarik gitu kan. Impression juga bisa dipotong secara drastis. Dan contoh buruk yang masih sering terjadi adalah kayak misalkan kayak gini. Halo guys, apa kabar? Sebelum mulai video ini, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Nah, menurutku ya itu kurang menarik perhatian para penonton dan bikin mereka juga bisa bosen tentunya. Tentu ya kalian itu bisa menggunakan hook kayak misal, kamu tahu nggak 90 YouTuber pemula itu gagal monetisasi karena satu kesalahan fatal ini. Dan kemungkinan besar kamu juga lagi melakukannya sekarang. Nah itu adalah potongan dari opening video dari channel ini. Intinya langsung masuk ke poin-poin atau apa ya, value yang pengen kalian berikan ke para penonton gitulah. Tipsnya gimana tuh bang? Tipsnya adalah coba kalian itu mulai video dengan sebuah pertanyaan statistik atau bikin mereka terkejut gitu ya kan, atau ceritain ringkasan atau sinopsis apa yang pengen kalian ceritain gitu, atau ya kasih aja hook dari sebuah visual yang ada di dalam video kalian. Coba kalian tes 3 variasi hook itu di 3 video pertama dan lihat mana retention yang paling tinggi di 30 detik awal. Kesalahan nomor 3, thumbnail dan judul yang tidak dioptimasi. Jadi untuk mendapatkan klik dan relevansi yang oke gas atau CTR yang GG gitu kan, ya itu sangat penting sekali ya di YouTube gitu kan, dan itu menjadi semacam apa ya, nilai match gitu lah. Yang mana kita itu harus bisa mungkin bikin judul dan thumbnail itu match dengan isi video. Kalau misalkan kalian bikin clickbait
clickbait kayak mengejutkan, menakutkan, tiba-tiba isinya tidak sesuai, itu bisa bikin videonya drop parah teman-teman. Karena menurutku ya, ada sebuah hukum tidak tertulis bahwa jika CTR drop parah, maka impression juga drop juga, gitu. Jika CTR itu drop parah, maka biasanya ya kan, itu kalau misalkan kalian baru-baru mulai YouTube, itu disebabkan oleh judul, thumbnail, dan isi video yang tidak sesuai. Terkadang thumbnailnya tuh cuman ngasih foto muka biasa tanpa teks gitu kan, terus ngasih judul yang cukup generik gitu. Kalau misalkan review HP itu tulisannya review HP terbaru gitu-gitu doang gitu kan. Atau misal punya semacam judul yang clickbait banget gitu. Contohnya kayak, aku mendapatkan 1 juta view dalam 1 hari hanya dengan cara ini. Nah itu kan clickbait banget ya. Jadi coba kita bisa hindarin tipe-tipe hal yang seperti itu gitu. Nah, ada beberapa hal yang lagi works ya di tahun ini ketika video ini itu dirilis, yaitu kita bisa masukin apa ya, semacam thumbnail dari wajah dengan ekspresi yang strong banget gitu kan. Entah itu wajah kita atau wajah orang yang kita bahas. Kalau misalkan kalian itu suka storytelling kayak aku ya, itu bisa dilakukan dan tambahin 3 sampai 5 kata yang kalian apa ya, kalian bold, kalian pertebal gitu dengan warna yang cukup kontras. Itu biasanya bakal works teman-teman. Sama dengan beberapa video di channel ini. Berikutnya, kesalahan fatal yang sering kali dilakukan pemula adalah, ya aku sendiri jujur ya, aku nyesel sih tidak tahu ini gitu kan sebelumnya. Tapi karena aku udah beberapa tahun mencoba untuk menggali-gali apa sih sebenarnya, bagaimana sih cara main di YouTube gitu kan, aku jadi paham. Yaitu ini yang sering kali bikin view kita itu nge-stuck teman-teman. Karena jarang pakai A/B testing. Jadi saran aku adalah kalian itu bisa coba menggunakan A/B testing. Entah itu dengan menggunakan thumbnail dan juga judul. Untuk bikin thumbnail yang bagus dan eye-catching, kalian bisa pakai Pixels dan linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah. Kalian bisa lihat ya kan. Dan gunakan Pixels sebagai tools untuk bikin thumbnail kalian. Biar makin high CTR. Nanti setelah kalian itu bikin thumbnail sekitar 3 thumbnail ya kan, kalian masukin aja ke A/B testing sistem yang ada di YouTube-nya. Nantinya kalian bisa lihat ya kan mana kira-kira thumbnail yang powerful dan juga judul yang oke buat channel kalian. Nah dari situ bisa kalian analisa tuh. Jadi kita itu by data guys, untuk kita bisa fokus ya kan nge-YouTube itu by data. Jadi jangan by feeling. Menurutku sih gitu ya. Dan saran berikutnya adalah gak konsisten upload. Plus nggak punya content plan. Jadi banyak yang bilang konsisten itu tuh penting, tapi konsistensi itu bukan cuma frekuensinya aja sih menurut gue ya, tapi juga menjaga kualitas dan juga jadwal yang bisa diandalkan audiens. Seringkali YouTuber pemula yang baru-baru upload itu cuma upload 3 video seminggu. Itu juga pas lagi semangat-semangatnya gitu kan. Tiba-tiba ya kan videonya sepi di 2 bulan pertama ya kan. Jadi mereka sebulan cuma upload 1 video doang gitu kan, dan tiba-tiba hilang lagi ya, entah kemana. Padahal algoritma sekarang itu lebih suka channel yang punya trust score yang tinggi. Intinya adalah kayak semacam kreator yang bisa diandalin buat seringkali muncul gitu secara rutin. Jadi kalau misalkan kalian udah merasa seperti itu, kalian merasa bang aku tidak punya content plan gitu kan. Jadi kalian tuh bisa yang namanya lakukan apa ya, menentukan jadwal yang realistis gitu kan. Bisa ya coba aja lah upload 1 video panjang per minggu plus 3 sampai 5 video short. Kalau emang kalian itu niche-nya cocok buat video short. Buat juga konten kalender 1 sampai 2 bulan ke depan apa yang pengen kalian bahas. Dan jangan lupa gunakan tools gratis ya kayak Notion atau Google Sheet ya kan buat ngelakuin hal tersebut ya, buat catat-catatan lah gitu. Serta lakukan batch recording. Coba kalian tuh tes rekam 4 video sekaligus di 1 hari. Nanti coba edit bertahap. Nah itu bisa ngebantu konsistensi kalian dalam upload konten dan coba buat kontennya itu semakin berkualitas teman-teman. Jadi kalian itu bisa terus menjaga kualitas dan juga jam upload yang konsisten sesuai dengan list kalian. Dan jangan setengah-setengah juga kalau ngedit, karena ya untuk mendapatkan yang namanya audiens yang oke, maka kita coba apa ya, buat style editing kita itu cocok buat mereka. Kalau aku kan storytelling tuh, jadi ya aku akan sesuaikan dengan style editingku. Kalau misalkan kalian itu style editingnya video-video yang fun dan menghibur, tentu kalian itu bisa yang namanya tambah-tambahin teks yang banyak gitu kan, terus yang lucu-lucu gitu. Nah itu kalian bisa editing menggunakan sebuah tools namanya CapCut ya, itu banyak banget efek-efeknya. So kalian kalau misalkan pengen akses CapCut, aku udah sediain linknya di deskripsi di bawah dan kalian bisa langsung aja download dan pakai CapCut buat editing kalian. Nah kemudian untuk mendapatkan yang namanya content plan teman-teman, kita itu kalau misalkan bingung ya, kita bisa yang namanya brainstorming menggunakan vidIQ juga. Aku juga biasanya kalau lagi bingung kan, aku baca-baca data tuh pakai vidIQ ya. Nah itu membantu banget tools tersebut. Kalau nggak salah aku juga udah contohin gimana caranya menggunakan tools satu ini di beberapa video sebelumnya. Dan kalau teman-teman itu pengen akses vidIQ, langsung aja gunakan link di deskripsi di bawah. Berikutnya, terlalu fokus ke view dan
dan juga subscriber. Jadi bukan ke value plus audience retention. Menurutku ini mindset killer nomor satu yang sering kali muncul oleh para YouTuber-YouTuber baru gitu kan. Jadi banyak banget para pemula tuh terobsesi gimana caranya dapat 1000 subscriber dengan cepat atau cara menaikkan view dengan cepat. Akhirnya mereka pakai cara instan, entah itu beli view, spam keyword, dengan bikin AI slop konten gitu. AI slop ya, atau ngopi tren tanpa ada value-nya. So di tahun ini YouTube tuh juga lagi getol-getolnya juga nge-crackdown konten-konten AI busuk ya kan. Ya nggak apa-apa bikin konten dari AI asal bisa disesuaikan lagi dan bagus dan ada storytelling-nya. Masalahnya adalah konten-konten AI sekarang tuh apa ya, brand rot tuh ya emang ada duitnya sih, tapi belum tentu itu bisa bertahan lama karena sesuai dengan hukum alam, sesuatu yang dengan sangat cepat naik maka itu juga akan dengan sangat cepat turun gitu teman-teman. Karena seringkali orang itu jarang memahami metrik utama dari algoritma, yaitu audience retention. Jadi berapa lama orang itu nonton atau nge-rewatch video kita. Karena semakin sering video kita itu di-rewatch, maka ya itu artinya video kita satisfying gitu loh. Dan itu sebenarnya yang dilihat sama apa ya, algoritma YouTube itu sendiri. Kalau misalkan kalian cuma ngejar view tapi ya orang cuma drop video kalian di 2 menit pertama, tentu algoritma juga akan stop untuk mempromosikan channel kalian. Intinya coba ubah mindset kalian tuh jadi fokus gimana caranya bikin orang itu betah nonton sampai akhir dan balik lagi besok harinya. Ya kasih aja value di menit-menit awal ya kan buat pacing cepet dan potong bagian membosankan serta akhiri dengan apa ya, CTA yang strong gitu lah. Jadi intinya jangan lupa like dan juga subscribe ya, itu membosankan sekali teman-teman. Intinya adalah kalau kita itu bikin video bangun komunitas. Jadi kalau misalkan retention kita itu bagus, maka view dan subscriber itu akan datang dengan sendirinya gitu kan, itu bonus gitu. Oke teman-teman, itu tadi adalah beberapa kesalahan fatal YouTuber pemula yang sering kali dilakukan dan harus kita hindari gitu. Kalau kita itu mau survive dan grow di platform merah satu ini. Ingat, YouTube itu nggak lagi tentang siapa yang upload paling banyak sekarang, tapi siapa yang paling bisa bikin penonton itu bahagia dan betah dan satisfying dengan video kita. Gitu guys. Dan mulai perbaikin satu persatu dari sekarang. Kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat ya, nah coba deh drop komentar di bawah ya kan, kesalahan nomor berapa yang sering kali kalian lakukan, yang sering kali itu terjadi di kalian saat bikin video, biar kita bisa saling mengingatkan guys. Kalau kalian setuju, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan berbagai tips-tips cara bisa bertumbuh di sosial media. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. See you.